Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di pertemuan 11 tematika keuangan. Kita akan bahas tentang metode penyusutan. Ya, apa itu penyusutan ya? Yang dimaksud dengan penyusutan di sini adalah pengurangan nilai dari sebuah aset ya. Jadi asetnya menurun atau berkurang sesuai jalannya waktu, itu yang dimaksud dengan penyusutan. Ya baik, kita terlebih dahulu pelajari apa yang menyusut ya. Yang menyusut itu adalah aset dari sebuah perusahaan. Aset yang seperti apa? Nah, kita lihat dulu pengertian-pengertian berikut. Yang pertama adalah kita lihat aktiva tetap. Aktiva itu kalau bahasa sederhananya aset ya. Ini pengertian menurut Ikatan Akuntansi Indonesia. Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai dengan dibangun terlebih dahulu ya, yaitu digunakan dalam operasi perusahaan dengan tidak dimaksudkan untuk dijual ya, dalam rangka kegiatan normal perusahaan atau kegiatan operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, ini yang dimaksud dengan pengertian aktiva tetap menurut Ikatan Akuntansi Indonesia. Oke, selanjutnya kita lihat jenis-jenis aktiva tetap. Aktiva tetap mempunyai masa kegunaan lebih dari 1 tahun tadi ya, atau periode akuntansi atau 1 tahun. Ini jenisnya meliputi aktiva yang tidak susut. Contoh aktiva yang tidak susut, tanah, lahan ya. Kemudian aktiva yang dapat susut ya. Contohnya bangunan ya, dengan beriringnya berjalannya waktu nilai manfaatnya akan berkurang. Kemudian mesin-mesin juga ya akan menjadi rusak ya. Akan menurun performanya, peralatan dan lain-lainnya. Oke. Nah, tentu yang kita akan pelajari ya aktiva yang mengalami penyusutan ya. Berapa penyusutan per tahunnya, itu yang harus kita pelajari. Oke, harga perolehan aktiva tetap dihitung dari harga beli ditambah semua biaya yang dikeluarkan pada saat pembelian ya, apakah itu biaya transport, pajak dan lain-lain, sehingga aktiva tersebut dalam keadaan siap untuk digunakan dalam operasi. Ya, contohnya misalkan biaya masuknya, biaya angkut, biaya pemasangan, biaya percobaan, ya, dan lain sebagainya. Harga diperoleh akan dialokasikan pada periode-periode di mana aktiva tersebut digunakan dalam operasi perusahaan. Kemudian alokasi harga diperoleh menjadi beban dari setiap periode yang menikmati manfaat dari penggunaan aktiva tetap tersebut. Beban yang dimaksud adalah dikenal dengan penyusutan atau depresiasi. Ya. Oke, harga perolehan aktiva tetap besarnya ditentukan oleh beberapa jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap sampai dalam keadaan siap pakai. Contohnya elemen-elemen harga perolehan aktiva tetap adalah sebagai berikut. Harga faktur sekian rupiah, pajak pertambahan nilai PPN sekian rupiah, biasanya ini 10%. Kemudian biaya masuk kalau itu diimpor ya, biaya pengangkutan dan asuransi, biaya balik nama ya, potongan pembelian, biaya pemasangan. Jadi kalau pemotongan pembelian
otomatis di minus ya, dikurangi. Kemudian biaya pemasangan, biaya percobaan, sehingga harga totalnya diperoleh setelah menjumlahkan semua ini dan dikurangi dengan potongan pembelian diskon ataupun ya bonus ketika membeli tunai. Kemudian taksiran, kita harus pahami taksiran nilai residu ya, yang besarnya ditentukan oleh nilai jual aktiva tetap yang bersangkutan pada saat tidak dipergunakan lagi ya dalam operasi perusahaan. Kemudian kita harus bisa melakukan taksiran umur kegunaan yang ditentukan oleh kondisi fisik sebuah aset, yang dimana aset tersebut akan mengalami kerusakan atau keausan. Nah, karena ini juga sebuah faktor kegunaan dari aktiva tetap yang bersangkutan, terutama dikaitkan dengan keperluan operasi perusahaan. Ya, kalau sejalan beriringnya waktu, kalau sering digunakan pasti akan mengalami keausan atau kerusakan ya, terutama di masalah mesin, tadi bangunan dan lain-lain. Oke, kemudian umur kegunaannya ini sering disebut juga sebagai umur ekonomis ya. Jadi istilahnya disebut sebagai umur ekonomis, umur kegunaan ini. Selanjutnya, untuk menghitung penyusutan dapat dipergunakan beberapa metode, antara lain 1 metode garis lurus, 2 metode saldo menurun, 3 metode jumlah angka tahun, 4 metode jumlah unit produk, 5 metode saldo menurun ganda, 6 metode efektif. Ya, dari 6 metode ini nanti akan kita bahas mungkin sebagian dulu ya di pertemuan 11 ini. Nanti pertemuan berikutnya menyambung dari yang belum disampaikan. Oke, yang pertama metode garis lurus. Ini adalah merupakan metode yang paling sederhana yang dapat digunakan untuk menghitung penyusutan aktiva tetap atau aset tetap dengan rumus sebagai berikut. Penyusutan per tahunnya dihitung dengan menggunakan rumus harga perolehan yang tadi ya, yang sudah dijumlahkan semua dari mulai pajak dan sebagainya, dikurangi dengan taksiran nilai residu, kemudian dibagi dengan umur kegunaan ya. Oke, itu ya rumusnya ya. Jadi nanti tinggal dihitung harga perolehannya berapa, dikurangi dengan taksiran nilai residunya, dibagi dengan umur kegunaan, itulah nilai penyusutan per tahunnya. Satuannya per tahun ya. Oke, contoh kita lihat PT Wong Cilik pada tanggal 1 Oktober 2005 membeli mesin pertanian dengan harga perolehan, ini setelah ditotal semua ya, 9.750.000. Mesin tersebut ditaksir mempunyai umur kegunaan 10 tahun. Oke ya. Jadi ini ditaksir bisa dimanfaat digunakan selama 10 tahun. Dengan taksiran nilai residunya 750.000. Oke ya, dengan residu ini jadi nilai setelah mesin itu tidak bisa digunakan lagi. Oke, maka nilai penyusutan per tahunnya adalah nilai perolehan 9.750.000 dikurangi 750.000 dibagi dengan 10 tahun ya. Berarti 900.000. Artinya setiap tahun nilai daripada mesin ini akan berkurang sebanyak 900.000. Jadi misalkan tahun pertama ini harganya 9.750.000. Nah, tahun kedua nilainya jadi bukan 9 juta lagi, tapi dikurangi 900. Jadi 8.850.000. Nah, itu nilainya ya. Karena per tahun ia menyusut 900.000. Nah, terus sampai 10 tahun nanti dapat ini ya, nilai terakhirnya 750.000. Nah, jadi kalau misalkan kita mau menjual mesin ini pada tahun ke-3 misalkan, ya udah tinggal kurangi ini 9.750 dikurangi 900, kemudian nanti dikurangi 900 lagi. Nah, harga pada tahun ketiga itu di sekitar itu ya. Karena nilai penyusutannya 900.000 per tahun. Oke. Nah, itu juga bisa digunakan ya untuk Anda ketika Anda ingin membeli atau ketika Anda ingin membeli mesin second ya,
yang bekas itu harus dihitung nilai penyusutannya. Dan ataupun ketika Anda menjual itu harus dihitung juga nilai penyusutannya per tahunnya. Jadi kita bisa menjual atau membeli dengan harga yang wajar, yang tidak terlalu mahal ataupun terlalu murah. Oke, ini ya hitung-hitungannya tadi. Jadi dari 9.750 itu tahun pertama 900, jadi sisa segini ya 8.450. Nanti tahun kedua dikurangi 900.000 lagi jadi 7.950. Tahun ketiga ya 7.050 dan seterusnya ya. Oke, oh ya, nanti ini dihitungnya dari mulai tahun pertama ya pengurangannya. Tuh, karena memang mesin itu dari mulai beli hari ini besok aja udah turun ya harganya. Oke, jadi nilainya segini sampai akhir ya, sampai dia tidak digunakan lagi karena tadi masa waktu penggunaannya 10 tahun. Oke, ini penyusutannya tadi udah diketahui ya 900.000. Nah, akumulasi penyusutan total dikali 10 kali berarti 9 juta. Hingga pada akhir tahun 2014 nilai buku sama dengan nilai residu yaitu Rp750.000. Oke, seperti ini ya. Ini metode garis lurus. Ini metode yang paling sederhana. Insya Allah Anda akan bisa menghitung nilai penyusutan. Anda hanya perlu 3 variabel ya. Yang tadi yaitu nilai perolehan ya. Nilai perolehan itu harga beli ditambah dengan pajak, tambah dengan biaya dan sebagainya. Dikurangi dengan nilai residu. Nilai residu itu adalah nilai ketika mesin tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi. Kemudian berikutnya adalah waktunya ya. Waktu ekonomis atau waktu penggunaannya. Oke. Kita lanjutkan. Oke, selanjutnya kita lihat metode saldo menurun atau disebut juga dengan metode persentase dari nilai buku karena penyusutan dengan metode ini dihitung berdasarkan tarif tertentu yang dikalikan dengan nilai buku aktiva tetap pada masing-masing periode. Oke, karena nilai buku dari aktiva tetap jumlahnya semakin menurun dari tarif penyusutan dalam jumlah tertentu tetap, maka penyusutan setiap tahunnya akan semakin menurun pula jumlahnya. Ya. Oke, kita lihat contohnya. PT Manggalya menggunakan metode saldo menurun untuk menghitung penyusutan aktiva tetap yang dimilikinya dengan harga perolehan 4 juta rupiah. Tarif penyusutan setiap tahun ditentukan sebesar 20% dari nilai buku aktiva tetap. Umur kegunaan aktiva ditaksir 6 tahun. Nah, sehingga kita bisa lihat tabel penyusutannya sebagai berikut. Yang pertama, kita tulis dulu di sini nilai perolehannya 4 juta ya di tahun ke-0 pada saat membeli. Kemudian tulis penyusutannya, persentasenya. Kemudian akumulasi penyusutan dan nilai bukunya. Yang pertama kita hitung tahun pertama 20% kali 4 juta ya. Jadi 800.000. Nah, ingat bedanya dengan yang tadi. Kalau di yang metode garis lurus, nilai penyusutannya tetap ya 900.000 semua. Kalau di sini persentasenya yang tetap tapi nanti nilai penyusutannya menurun ya. Itu berubah-ubah. Enggak tetap 800 tapi semakin kecil. Nah, sehingga ini nanti akumulasi penyusutannya 800.000. Nah, tinggal kita kurangkan nilai bukunya 4 juta dikurangi 800. Oke, bisa dipahami ya. Ini menurun ya, saldo menurun. Nah, jadi dihitung saldonya, nilai bukunya. Nah, selanjutnya tahun kedua, berapa nilai penyusutannya? Itu adalah 20% dikali dengan saldo di tahun pertama. Yaitu 3.200.000, yaitu sebesar 640.000. Nah, sehingga akumulasi penyusutan tahun kedua berapa? Ya, Anda jumlahkan 800 dengan 640, yaitu 1.440.000. Nah, kemudian nilai bukunya adalah 3.200.000 dikurangi 1.440, yaitu 2.560.000 ya. Jadi bisa dipahami ya, seperti ini perhitungannya. Nah, kemudian di tahun ketiga berapa nilai penyusutannya? Ya 20% dikali dengan saldo di tahun kedua, tahun sebelumnya. 2.560.000 sehingga ini dapatlah 512.000.
Nah, kemudian akumulasi penyusutannya berapa? Karena ini harus dihitung ya untuk mencari saldo ya atau nilai bukunya. Ya, Anda jumlahkan aja akumulasi tahun kedua dengan penyusutan tahun ketiga. 1.440 tambah dengan 512.000 dapat 1.952.000. Ini dipakai untuk mengurangi saldo di tahun kedua sehingga kita akan peroleh saldo di tahun ketiga adalah 2.048.000. Ya ini, mohon maaf ini ke sini ya pengurangannya. Karena tadi sudah dikurangkan jadi ini kurangi ke sini. Ke 512.000 ya. Nah, ini juga sama ke 640.000. Oke. Nah, kalau ini berarti langsung ke atas ya kalau mau kurang ke sini. Oke, saya koreksi. Jadi Anda pengurangan untuk saldonya 3.200 dikurangi dengan penyusutan yang terbaru 640.000 ya. Oke, yang ini juga sama 2.500 dikurangi 512.000. Oke, terus seperti itu ya sampai dengan dapat semuanya ya. Ini sampai di tahun ke-6, tahun terakhir yaitu 20% dikali dengan 1.310.000. Itu nilainya 262.144. Sehingga di 1.300 dikurangi 262.000 hasilnya adalah 1.048.576 rupiah. Oke, kita balik lagi lihat ke soalnya. Ya, ini 4 juta udah 20% 6 tahun ya. Oke, kemudian yang kita cari adalah tabel penyusutannya. Nah, inilah tabel penyusutannya. Nah, jadi nilai residunya adalah di sini ya, harga residunya 1.048.576 rupiah. Oke, itu yang saldo menurun ya. Ingat perbedaannya dengan sebelumnya, ini ada di penyusutan ya. Penyusutannya itu berubah-ubah ya, tapi pakai persentase yang tetap. Beda dengan yang sebelumnya, penyusutannya tetap tapi nggak menggunakan persentase yang dikalikan ke saldo ya. Tuh, oke, ini biasanya untuk persentasenya bagaimana diberikan atau kita menentukan, ini diberikan dari soal ya. Itu. Jadi persentasenya diberikan oleh soal biasanya di atas 10% ya, 10-20%. Oke, selanjutnya. Selanjutnya dianggap atau misalkan bahwa beban penyusutan tiap periode besarnya disesuaikan dengan kemampuan atau manfaat yang dimiliki oleh aktivitas tetap dan kemampuannya dinilai semakin menurun sehingga dibebani semakin kecil dibanding sebelumnya. Oke, ini masih yang metode tadi ya. Selanjutnya metode jumlah angka tahun. Oke, dengan asumsi sama dengan pada metode saldo menurun. Asumsinya sama, kemudian aktivitas tetap dianggap memberikan manfaat yang lebih besar dalam periode-periode awal penggunaan. Oke, kemudian penyusutan aktivitas tetap jumlahnya setiap periode tidak sama. Oke, sama dengan metode saldo menurun ya. Melainkan makin turun pada periode berikutnya sesuai dengan manfaat yang diberikan oleh aktivitas tetap. Selanjutnya perbedaannya di perhitungannya itu pakai perbandingan atau rasio antara sisa umur kegunaan dengan jumlah angka tahun dari umur kegunaan aktivitas tetap. Kalau yang tadi kan pakai persentase ya, yang saldo menurun tuh. Kalau ini pakai rasio umur kegunaan dengan sisa umur kegunaannya. Kemudian rasio tiap periode tidak sama ya, bergantung dari sisa umur kegunaan aktiva. Oke, kita lihat contohnya ya. Contohnya PT Agro Lestari membeli sebuah peralatan cetak dengan harga perolehan 5 juta. Peralatan tersebut ditaksir dapat digunakan selama 5 tahun
dan taksiran nilai residu ya setelah 5 tahun ini 500.000. Nah, sisa umur kegunaan aktiva tetap adalah 5 tahun, sehingga pada tahun 1 sisa umur kegunaan adalah 5 tahun, tahun kedua sisa umur kegunaan 4 tahun, tahun ketiga 3 tahun, tahun keempat 2 tahun, tahun kelima 1 tahun ya, ini dikurangi. Per tahun berkurang 1 tahun. Oke, sehingga jumlah angka tahunannya itu dijumlahkan 1, 2, 3, 4, dan 5 sama dengan 15. Sehingga kita bisa hitung rasionya antara sisa umur dengan kegunaan jumlah tahun. Nah ini karena kan ingat ya, ini jumlah tahun. Ya, jumlah angka tahun, metode jumlah angka tahun. Jadi ini dijumlahkan. Nanti jadi pembaginya atau penyebutnya. Nah, sehingga rasionya adalah tahun pertama 5 dibagi 15, tahun kedua 4 dibagi 15, terus sampai dengan tahun kelima 1 dibagi dengan 15. Oke. Tabel penyusutannya seperti ini. Ya, tahun ke-0 harganya 5 juta, nilai bukunya. Kemudian penyusutannya 5 dibagi dengan 15, rasionya tadi ya, dikali dengan 4.500.000. Ya, ini. Dari mana 4.500.000 ini? Dia adalah perolehan dari selisih ya. 5 juta dikurangi dengan 500.000 nilai residunya. Sehingga dapatnya 4.500.000. Sehingga ini akan peroleh 1,5 juta di tahun pertama. Sehingga saldonya 5 juta dikurangi 1,5 juta, 3.500.000. Selanjutnya ya, ini rasionya berubah tapi nilai pengalinya tetap ya. Oke. 4/15 dikali 4.500.000 sama dengan 1.200.000. Ini nanti total akumulasinya Anda tinggal jumlahkan, dan saldonya 3.500.000 dikurangi 1.200.000 yaitu 2.300.000 sampai seterusnya seperti ini. Nah, jadi kalau ini kita bandingkan dengan metode garis lurus dan metode saldo menurun, ya, persamaannya dengan metode saldo menurun, nilai penyusutannya berubah-ubah, ya. Sedangkan dengan metode garis lurus, ini nilai pengalinya, ya, perbedaannya dengan metode saldo menurun, nilai pengalinya di sini tetap ya. Kalau saldo menurun, nilai pengalinya itu saldo terakhir ya, berubah ya. Persentasenya tetap. Tapi kalau di metode angka jumlah tahun, nilai pengalinya tetap, tapi rasionya berubah-ubah. Begitu ya. Oke. Selanjutnya kita lihat metode jumlah unit produksi, di mana asumsinya adalah penyusutan tiap tahun besarnya ditentukan berdasarkan tarif dikalikan unit produksi yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Jadi rumusnya seperti ini. Harga perolehan dikurangi dengan taksiran nilai residu, kemudian dibagi dengan taksiran total hasil produksi. Ya. Taksiran total hasil produksi. Oke, ini yang bagian atasnya sama dengan metode garis lurus. Oke, selanjutnya kita lihat contohnya. PT Agro Sejahtera menggunakan metode jumlah unit produksi untuk menghitung penyusutan aktiva tetap yang dimilikinya dengan harga perolehan 10 juta. Nilai residu aktiva tetap ditaksir 1.250.000. Total hasil produksi aktiva tersebut selama digunakan diperkirakan mampu menghasilkan 350.000 unit produk. Berikut ini adalah data hasil produksi aktiva tetap selama digunakan dalam operasi perusahaan. Oke, ya. Tahun pertama sampai dengan tahun kelima ya. Ini diasumsikan 5 tahun penggunaannya.
Hasil produksi tahun pertama 90.000, tahun kedua 85.000, sehingga totalnya 350.000 ya, menurun setiap tahunnya. Oke ya. Selanjutnya kita hitung total per unit produksinya, yaitu 10 juta harga perolehan dikurangi dengan harga residu 1.250.000 dibagi dengan jumlah total produksi 350.000 unit, yaitu sebesar 25 rupiah ya. Oke, ini kita coba kita hitung lagi ya. 10.000 dikurangi 1.200, 10 juta dikurangi dengan 1.250.000, itu berarti 8.750.000 ya. Berarti 8.750.000, nolnya berarti sama ya, berarti tinggal sisanya 875 ya, dibagi 35. Oke, dapatnya segini. Kemudian tabelnya, ini ada 4 tabel ya, berbeda dengan yang sebelumnya. Yang pertama tahun, kedua produksi unit, ketiga penyusutan, keempat akumulasi, kelima nilai buku. Yang sebelum-sebelumnya cuman 4 tabel ya, dari tahun sampai dengan nilai buku. Yang ini ada produksi unitnya, karena berbeda-beda tiap tahunnya ya. Oke, ini kita tulis kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Ini buat dipakai untuk memudahkan cara pencariannya. Kolom 3 itu sama dengan tarif dikali dengan 2. Tarifnya tarif per unit ini ya, dikali dengan kolom 2. Kalau dikali tarif dikali dengan 2. Kemudian kolom 4 adalah akumulasi penyusutan. Kemudian kolom 5 yaitu adalah HP harga perolehan dikurangi dengan kolom 4. Ya. Nah, seperti itu. Ini 2 ini adalah kolom 2. Nah, sekarang kita coba lihat perhitungannya. Yang pertama tahun ke-0 Anda tulis di nilai buku ini adalah 10 juta rupiah, yang lainnya kosong. Sehingga tahun pertama itu produksi yang dibuatnya kan 90.000 unit ya. Tarif per unitnya itu dikali dengan 25 rupiah. Jadi misalkan seolah-olah jadi kita kalau misalkan beli ke orang lain gitu ya, 25 gitu ya tarif per unitnya. Karena kita mesin kita sendiri ya, kita hitung juga gitu ya. Seolah-olah pakai mesin orang lain. Jadi 25 dikali dengan 90.000. 9 kali 5 25, 9 kali 2 18, tambah dengan 2 jadi 20, 25 ya. 9 kali 5 itu ya 45, bawah 4 ya. 9 kali 2 18 tambah 4 225. Oke, benar, ini 2.250.000 yang penyusutannya. Kemudian akumulasinya ya ini karena belum ada jadi sama. Kemudian nilai bukunya adalah 10 juta dikurangi dengan akumulasi 2.250.000 ini ya. Itu adalah 7.750.000 ya. Bedanya ada di sini ya. Oke. Ya, ini nanti dikurangi dengan ini dikurangi dengan ini. Atau boleh nanti ininya mengurangkan ke yang seperti biasa ke penyusutan boleh, tapi per saldo terakhir, saldo sebelumnya dikurangi dengan penyusutan pada periode saat ini. Kalau mau dari HP dari nilai awal ya boleh juga langsung ke sini. 10.000 dikurangi 2.750, yang bawahnya 10.000 dikurangi 4 juta. Ya, bebas itu silakan. Nah, oke, tapi untuk yang ini kita gunakan yang ini dulu aja ya. Oke, selanjutnya untuk tahun kedua 85.000 unit dikali dengan tarif per unit 25.000, dapatlah 2.125.000. Sehingga total akumulasi penyusutannya dijumlahkan jadi 4.350.000. Nilai buku pada tahun kedua adalah 10 juta dikurangi dengan 4.375.000 rupiah. Dapatlah 5.625.000 rupiah. Terus sampai dengan terakhir ya. Ini akumulasi penyusutannya 8.750 dan nilai saldo terakhirnya sama dengan nilai residu 1.250.000. Ini kalau dijumlah ini akan tetap dapat 10
juta ya. Gitu. Oke, ini selanjutnya. Oke, ini kita harusnya tadi ya, sebelum tabel itu harusnya ini. Besar penyusutan disesuaikan dengan pemakaian atau manfaat yang diperoleh dari aktiva tetap. Oke, penyusutan per tahun semakin menurun, akumulasi penyusutan 8.750.000. Pada akhir tahun kelima, nilai buku sebesar 1.250.000 ya. Ini penjelasan yang tadi ya, yang tabel ya. Oke, kalau selanjutnya ini metode tambahan, metode jam jasa. Itu tidak banyak berbeda dengan metode jumlah unit produksi. Kalau ini kan untuk mesin-mesin yang diperhitungkan dalam waktu jamnya ya. Menggunakan dasar satuannya adalah jam jasa yang digunakan oleh operasi sebuah perusahaan. Bedanya cuma di sini ya, takhiran penggunaan mesinnya per jam itu dalam bentuk waktu ya, jam. Oke, contoh. PT Maju Terus menggunakan mesin dengan harga perolehan 8 juta dalam memproduksi beras. Nilai residu mesin tersebut ditaksir 500.000 dan taksiran dapat digunakan selama 150. Taksiran mesinnya dapat digunakan selama 150.000 jam. Ya, kalau tadi kan unit produksi. Oke, penggunaan mesin tiap tahun dapat diketahui sebagai berikut. Ini diketahui di soal ya. Ini dalam satuan jam, 45.000 jam, 35.000 jam dan seterusnya. Makin ke sana biasanya kan menyusut ya, menurun performa mesin itu. Sehingga tabelnya di sini digunakan dengan penggunaannya atau jam. Ya, kalau tadi kan unit. Yang rumusnya adalah 8 juta nilai perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan total jamnya 50.000. Oke, rumusnya sama dengan produksi. Cuman beda di satuannya saja. Ini satuannya jam, 45.000 dikali dengan tarif per jamnya Rp50, jadi Rp2.250.000. Yaitu 8 juta dikurangi dengan Rp2.250.000, sisanya Rp5.750.000 sampai dengan akhir tahun kelima 500.000. Yang di sininya adalah total akumulasi penyusutannya Rp7.500.000. Oke ya, ini seperti ini. Nanti kita untuk metode lainnya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Oke, ini penjelasannya. Besar penyusutan disesuaikan dengan pemakaian atau manfaat yang diperoleh dari aktiva tetap. Penyusutan per tahunnya semakin menurun dengan akumulasi penyusutan Rp7.500.000 pada akhir tahun kelima, nilai buku sebesar Rp500.000. Oke ya, untuk pertemuan 11 ini saya anggap cukup. Anda silahkan tugasnya ya, Anda membuat ini rangkuman ini ya, dalam bentuk tabel atau bagan gitu ya, atau mind map, bebas lah, terserah bentuknya apa. Tapi yang penting sebaiknya Anda bisa melihat perbandingan dari metode-metode tersebut ya, perbedaannya, persamaannya gitu ya. Ya, misalkan rumusnya. Jadi mungkin lebih efektif kalau dibuat dalam bentuk tabel, itu ya, tabel besar. Di sini metode 1 ya, rumusnya apa, metode 2 rumusnya apa, metode 3 rumusnya apa gitu. Jadi nanti terlihat beda-bedanya dari 3 metode tersebut. Oke, kemudian nanti contohnya ya bisa dilihat dari tabel-tabelnya, perbedaan tabelnya seperti apa. Oke, itu ya tugasnya. Dan juga kerjakan yang ada di buku keuangan ya, dilatih soal latihannya ya, itu soal latihannya per satu metode satu soal saja ya, yang ada di buku Matematika Keuangan Pak Budi ya, gitu. Nanti untuk metode per jam tidak ada di Pak Budi, tapi tambah dengan metode per jumlah produksi. Jadi Anda mengerjakan contoh latihan soal yang metode garis lurus, metode saldo menurun, metode jumlah angka tahun, atau ini belum ya, jumlah angka tahun belum tadi ya. Metode garis lurus, metode saldo menurun, metode unit produksi. Ya, ini metode garis lurus, saldo menurun.
jumlah angka tahun ya, udah. Metode garis lurus, metode saldo menurun, metode jumlah angka tahun 4, kemudian metode jumlah unit produksi 4 ya, 4 metode. Silakan Anda dipilih soalnya. Per metode cukup 1 soal saja, bebas memilih. Oke, sekian untuk pertemuan 11 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.